Tentunya di sini teman-teman banyak ya yang sekarang itu punya pekerjaan informal. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, ada yang namanya pekerjaan formal dan pekerjaan informal. Pekerjaan formal tuh kayak teman-teman kerja di kantoran, kerja di F&B, pokoknya yang benar-benar formal dan legalitas dari negara. Dan kerjaan informal atau di antara non formal sama formal. Nah, ini bisa dibilang kayak yang punya sedia jasa, mau itu jasa desainer, editor, atau nggak mungkin teman-teman di sini ya sambil jualan online juga. Pokoknya yang informal lah, tapi kurang lebih spesifiknya itu kayak freelancer, kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa pekerjaan-pekerjaan informal ini bisa menjadi atau membawa ekonomi Indonesia ini malah menurun ya cuy. Dan bahkan kebanyakan dari pekerjaan informal ini malah bikin miskin untuk jangka panjangnya. Hello guys, welcome in Bang Ari Junong. Jadi kali ini aku mau sharing kalian kalau misalnya ada 3 alasan kenapa pekerjaan informal ini bisa membangun atau menjatuhkan ekonomi Indonesia untuk kedepannya. Dan di sini gua mau kasih beberapa gambaran buat teman-teman, biar apa? Biar teman-teman tuh nggak salah paham. Dan kalau misalnya gua ada yang kurang atau nggak ada yang kurang tepat, coba tulis di kolom komentar, kita berpendapat bareng-bareng. Untuk yang pertama tentunya produktivitas dan pendapatan yang rendah. Jadi mungkin teman-teman di sini udah ada yang ahli lah, udah ada yang setahun, 3 tahun, 5 tahun, ya itu it's okay, nggak apa. Nah, untuk orang-orang yang baru pemula, tentunya bisa dibilang mereka yang keluar atau resign dari kantoran karena muak kerja sama orang, karena dia nggak mau bangun pagi, karena dia mau fleksibel segala macam ya. Tapi kalau misalnya nggak diiringin sama skill dan value yang dia milikin, ya udah dia dibayar rendah. Dan kalau misalnya udah dibayar rendah gimana? Ya udah pendapatannya juga rendah ya. Dan intinya pekerjaan informal ini dia itu nggak didukung sama kayak teknologi, sama pelatihan dengan modal yang memadai atau modalnya yang seadanya aja. Tentunya pekerjaan informal ini bisa dibilang ya akan menurunkan konsumsi atau daya beli masyarakat Indonesia kalau misalnya terlalu banyak. Dan hal ini tuh apa namanya guys ya? Ada data, tadi gua habis baca berita. Nah, untuk pekerjaan yang informal sendiri itu bisa mencapai sekitar 2025 86,58. Nah, ini mengalami sangat-sangat pesat banget guys ya. Sangat-sangat jauh banget datanya dari 2019 sampai 2025. Dan data yang selanjutnya, dan ini bisa dibilang sarjana dan pasca sarjana atau S1 yang S2 yang masih menganggur atau masih belum ada pekerjaan di tahun 2025. Lumayan banget kan jauhnya, dari 45.000 orang sampai lebih dari 6.000 orang atau kurang lebih lah seperti itu. Dan inilah kenapa bisa dibilang menjadi titik merah atau lampu merah banget buat pemerintah dan juga kita sebagai masyarakat Indonesia untuk menahan apapun yang sekiranya itu nggak terlalu dibutuhin. Ingat guys ya, kita itu harus konsumtif, tapi konsumtifnya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita menahan-nahan, saking kita tahan-tahan tuh, nah itu akan berimpact ke tubuh kita atau kesehatan kita. Dan itu akan berimpact juga ke pekerjaan kalian dan juga masa depan kalian. Yang kedua tentunya penerimaan pajak yang gak seimbang atau bisa dibilang menurun. Pekerjaan informal ini enak banget cuy. Nah, lu bayar dari klien atau lu nerima duit dari klien itu nggak ada pajak sama sekali, dan lu ya bisa dibilang nggak diketahui gitu sama negara kerjaan lu sebagai apa gitu, kecuali kalau misalnya lu daftar NPWP. Nah itu baru tahu. Dan kalau misalnya selama lu nggak daftar NPWP, ya udah lu mau dapat 1M, lu mau dapat 500 juta itu nggak masalah cuy, nggak kelihatan gitu. Nah inilah yang dimana bisa dibilang kalau misalnya Gen Z ini kebanyakan informal dan menurunnya karyawan kalian ada perusahaan, sehingga apa? Kan kalau di perusahaan kan ada tuh setiap gajinya pastinya ada PPH atau PPN yang udah dipotong buat negara atau buat kayak bayar tol atau enggak mungkin buat subsidi segala macamnya. Nah, kalau misalnya banyak Gen Z yang keluar dari yang pekerjaan formal itu, otomatis kan PPN-nya atau PPH-nya itu kan bakal menurun ya dari penerimaan atau pemasukan dari pajak sendiri. Nah, itulah yang akan berimpact banget sama fasilitas dan ya kesejahteraan untuk kedepannya. Makanya untuk gambarannya nanti banyak yang bilang kalau misalnya masyarakat menengah atau ke bawahnya itu bisa dibilang sangat menderita banget di tahun-tahun berikutnya kalau misalnya nggak melek dengan ekonomi ya cuy. Yang ketiga tentunya kurangnya perlindungan dan stabilitas pekerjaan. Nah hal inilah
yang menjadi titik merah atau stabilo merah lah. Nah, karena apa? Karena ketika lu punya atau lu ngejalanin pekerjaan informal, kalau lu sakit nggak ada tanggungan, kalau lu kenapa-napa nggak ada asuransi segala macam ya. Dan inilah resiko dari pekerjaan informal. Dan gue yakin sih kalau misalnya lu Gen Z nggak masalah ya, kecuali kalau misalnya lu udah nikah dan lu udah punya anak atau istri yang dimana butuh yang namanya kayak asuransi buat kesehatan, asuransi buat rumah sakit, atau asuransi segala macam apapun itulah. Nah, kalau misalnya lu Gen Z mah nggak masalah ya. Cuman hal inilah kalau misalnya lu biasakan, karena lu nanti ke depannya itu udah males buat kerja formal, buat kerja kantoran segala macam ya udah. Ini bakal kebawa nanti 5 sampai 10 tahun ke depannya. Ya lu akan merasa males, yang ada ya udah gue mau gimana caranya punya idealisme buat kerja dari rumah aja. Mau gimana pun caranya. Dan hal inilah yang bahaya banget kalau misalnya teman-teman sadarin kalau misalnya teman-teman ngelakuin ke depannya guys ya. Makanya buat teman-teman sebisa mungkin ya gue nggak mendukung atau mendorong teman-teman buat kerja formal, karena gue sendiri ini pekerjaannya informal. Dan juga ada beberapa pekerjaan yang formal dan bisa dibilang gue kerjaannya remote. Karena kalau misalnya gue datang ke tempatnya langsung itu agak males guys. Bukan males sih, lama cuy, lama. Dan gue lebih milih gajinya gak terlalu banyak, tapi gue lebih milih ya udah bisa bareng sama keluarga dan juga di rumah. Ya mungkin teman-teman punya pendapat masing-masing. Dan sekiranya teman-teman di sini ada pendapat atau masukan dari apa yang gue bikin video kali ini, coba tulis di kolom komentar, kita sama-sama berpendapat dan sama-sama sharing ya cuy. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.